Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada materi tentang pemanfaatan fitur dari LMS Model. Pada modul kali ini kita akan membahas untuk mengenali lebih dekat tentang fitur-fitur apa saja yang ada di LMS Model secara defaultnya, ya. Sebelum kita custom, secara defaultnya kita kenali terlebih dahulu. Nah, setelah kita pertemuan sebelumnya, di modul sebelumnya kita menjelaskan bagaimana tahapan instalasi sampai kita sudah berada di halaman awal atau halaman front page dari LMS Model kita ini. Nah, kita akan coba melihat fitur-fitur yang ada di bagian administrator, ya, di bagian administrator yang ada di LMS Model ini. Caranya kita akses dulu, kita jalankan exam, kemudian kita kunjungi situs atau folder dari LMS Model kita sehingga tampilan seperti ini, ya. Kemudian kita klik tombol login, ya, di bagian pojok. Ini standarnya masih di sini. Kalau sudah ganti themes, ya, ganti theme seperti ini, nanti tampilannya beda lagi. Kita klik, kemudian silahkan login, ya. Silahkan login dengan passwordnya. Oke, kemudian kita klik login. Nah, jika sudah berhasil login, ini adalah halaman administrator. Jadi halamannya sebenarnya sama, ya, halaman administrator, halaman tampilannya, hanya saja beberapa fitur saja yang membedakan nanti. Nah, di halaman administrator ini ada beberapa tampilan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama di bagian ini adalah menu dari dashboard awal, ya. Ini dashboard, kemudian situsnya, halaman situsnya seperti ini, ya. Kemudian ada kalender. Kalender ini bisa kita setting tanggalnya apa momennya apa, event yang terjadi di tanggal itu, untuk sebagai pengingat saja, ya. Karena proses pembelajaran atau learning itu dia memiliki masa dalam sebuah kurun waktu tertentu dengan banyak siklus, ya, banyak siklus atau banyak event-event atau agenda-agenda yang dilakukan secara bertahap. Misalkan minggu sekarang pertemuan 1, minggu depan 2, sampai minggu ke-7, minggu ke-8 UTS. Itu kita bisa buat dalam sebuah sistem kalenderisasi. Kemudian ada private file, ya. Jadi kita bisa mengupload file juga, ya. Ada file-file yang perlu kita upload, bisa kita masukkan ke sini. Kemudian content bank, ya, ini file-file yang kita upload yang bisa menjadi data statis bagi kita nanti. Ini bisa kita upload, ya. Apapun tipenya ini bisa kita upload. Kemudian di bagian atas ini adalah penamaan dari jurnal kita. Ini bagian menunya. Dan ada di bagian pojok kanan itu adalah toggle untuk notification menu. Jadi ada informasi-informasi kalau LMS kita sudah online, ya, sudah online, nanti sudah digunakan oleh stakeholder, user, siswa atau guru, nanti ada notifikasi-notifikasi yang muncul. Misal guru membuatkan pertemuan, 1 kali pertemuan, nanti akan masuk ke akun siswanya dan ada notifikasi. Kemudian ada messaging driver. Jadi ini gunanya adalah untuk chatting, ya. Jadi satu guru dengan guru yang lain itu bisa chatting di sini. Bisa chatting. Kemudian ini adalah gambar admin, ya. Ini adalah profile yang bisa kita custom nanti. Nah, di bagian ini bisa kita klik profile, ya. Jadi bisa kita klik profile, menu profile, maka muncullah profile yang kita buat. Ini adalah profilnya sebagai administrator, ya. Jadi ikon administrator nanti dia juga bisa berfungsi sebagai ikon manager, bisa berfungsi sebagai guru, bahkan siswa. Nah, di administrator ini adalah admin utama dalam pengelola sistem. Sistem modul, ya, modul dari model ini, LMS Model ini tidak hanya bisa digunakan untuk kelas, level kelas, ya, atau level kalau di perguruan tinggi level prodi, tapi bisa digunakan untuk level institut, ya. Karena semua mata kuliah bisa kita masukkan ke sini,
bisa kita direktorikan, kita buat foldernya, atau kita kelompokkan kategorinya. Ini mungkin mata kuliah ini untuk prodi A, B, C dan berikutnya. Jadi seluruh materi itu bisa kita ambil. Nah, di bagian ini kita lihat di sini adalah email yang terdaftar, daerah dan segala macam. Ya, bisa kita kalau mau ubah profil ya kita ubah di sini. Ya, ini ubah profil. Nah, ya, ubah profil yang ada di sini. Password kalau mau diganti lagi, ini penjelaskan. Ini kita buat Islam. Nah, ini. Kemudian untuk foto profile ini kita ganti saja. Bisa kita ambil, ya tinggal kita upload saja. Drag, ya kita menggunakan drag and drop sebenarnya. Bisa kita cari di sini. Lalu kita pilih upload file untuk mengupload file foto karena belum ada di sini ya, belum ada. Kita klik. Lalu kita pilih ini. Kita attach ya. Kita attach ya, kita pilih filenya yang ada di komputer kita. Ya, kita cari ya, oke. Nah, ini ada foto saya. Nah, ini sudah, kemudian sudah ada, kita klik button ini upload, maka sudah masuk. Oke, jika sudah, ya bagian additional name ini penting atau tidaknya silahkan diisi, disesuaikan saja. Kemudian kita update profile ya. Nah, ini sudah berhasil diupdate ya. Ini foto profile saya sudah ada ya, admin LMS. Kemudian di bagian ini message ya, kalau ada pesan bisa kita chatting di sini ya, chatting private atau grup ini bisa. Nah, ini ada juga grade, ini nanti akan masuk ke form penilaian ya. Kemudian ada preference. Nah, di bagian preference kita akan mengubah bahasa. Jadi bahasanya, karena ini bahasa Inggris, nanti kita ubahlah ke bahasa Indonesia agar lebih dikenali ya. Nah, caranya adalah di bagian preference ini banyak settingan, edit profile, ganti password. Ini namanya adalah preferred language. Jadi bisa kita buat di sini ya. Kita klik di sini untuk mengubah bahasa. Nah, sekarang digunakan defaultnya adalah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, kita tinggal pilih saja. Ya, ini karena bahasa Indonesianya belum aktif ya. Nanti kita setting di bagian administrator dulu. Lalu di bagian appearance. Lalu kita pilih di bagian, nah ini di bagian language setting ya, sorry. Ini kita masih dalam bahasa. Nah, cara mengganti bahasanya kita install dulu package Indonesianya ya di bagian set administration ini. Kemudian kita geser ke bawah di bagian set administrator, di bukan tab user ya di sini. Kita pilih language. Ya. Jadi kita pilih language, lalu kita install language pack. Kita pilih ini. Nah, sekarang baru satu bahasa Inggris ya, yang ada di bagian kiri. Nah, yang masih available language pack ini yang masih dalam antrian, yang mau kita pilih, kita cari di sini Indonesia. Kita klik aja di sini, lalu kita klik I. Ya, sudah ada Indonesia. Jadi kita pilih yang Indonesia. Nah, kemudian kita pilih ini, install pack. Kita klik di sini, install select language. Nah, instalasi sukses ya, instalasi sukses. Ini berarti bahasa Indonesianya sudah bisa kita gunakan, sudah ada di sini ya. Kemudian kita pergi ke menu ini, site administrator juga boleh, atau di bagian sini juga boleh. Kita klik lagi ya, kita pilih di bagian language.
Ini namanya language setting. Di sini kita pilih defaultnya itu kita ganti jadi bahasa Indonesia. Kemudian kita save. Nah, ini sudah sebagian ya, sebagian sudah berbahasa Indonesia. Nah, untuk bagian administratornya belum. Ini bagian di luarnya ya. Defaultnya bahasa Indonesia. Bagi administratornya kita ada di menu profile, ini juga bisa. Untuk profile saya dengan akun ini kita gunakan bahasa Indonesia. Jadi kita pilih preference ya. Bagian di sini preference. Kemudian kita ganti dari segi bahasa ya. Nah, preference kemudian kita ganti jadi preference language. Ini kita ganti jadi bahasa Indonesia. Yang tadi settingan untuk apa? Settingan untuk halaman website yang ada di luar, di luar dashboard ini. Ini nanti berbahasa Indonesia. Kemudian ini kita klik save. Jadi ini bahasa Indonesia, kita klik save. Posisinya ada di sini. Nah, jika sudah, maka ini coba diperhatikan, ini sudah berberanda situs, berkas pribadi, bank konten, administrasi situs, berarti semuanya sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada peran. Peran ini gunanya adalah untuk menentukan perizinan kita itu sebagai apa. Nah, jadi ini bisa kita custom. Ini kelebihan dari CMS model. Dia memiliki modul untuk mengcustom penggunaan dari beberapa menu ya, menu pengguna nanti bisa di custom ya, bisa kita pilih di sini posisi sebagai guru dan segala macam. Nah, kemudian kita mengenali di bagian situs administrasi ya. Ini adalah bagian administrasi saja, ada notifikasi, ada pendaftaran, layanan modul dan segala macam. Kalau kita klik satu persatu, ini bisa kita pahami secara spesifik. Notifikasi ini pembaharuan tentang upgrade dari LMS, karena dia berbasis ini ya, upgrade otomatis dari sistem. Nanti akan ada notifikasi masuk apakah e-learning Anda LMS ini di upgrade atau tidak. Ini bawaan dari situs ya. Kemudian ada pendaftaran dan segala macam, settingan awal, kemudian pengaturan rencana, kemudian kompetensi dan segala macam. Ada bahasa, ada olah pesan, jadi kemudian ada settingan keamanan ya. Kalau ada blokir IP yang diragukan, bisa kita masukkan di sini, kita blokir ya IP mencurigakan. Biasanya LMS ini menjadi satu persoalan kalau kita online kan tanpa ada security tambahan, itu biasanya sering dihack ya, dihack. Ini kemudian pengaturan halaman depan, ini penting ya, dashboard ini isi dari halaman depan. Jadi pengaturan halaman depan itu setelah kita log off dia masuk nanti ke sana, dan ini bisa kita custom halaman depan itu apa yang kita buat, apakah ditambah pengumuman atau yang lain dan segala macam. Oke, kemudian kalau sudah pengumuman, jumlah pengumumannya berapa yang tampil, 3, jumlah kata-katanya berapa, ini bisa kita custom. Ada komentar atau tidak, ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini adalah halaman awal ya, dashboard. Kemudian ada beranda, itu berkaitan dengan pengguna. Ini akan kita masuk di modul yang kelima, bagaimana settingan pengguna. Karena level pengguna di sini akan kita masukkan, akan diupload oleh administrator. Jadi berbeda dengan aplikasi Edmodo, Schoology yang pengguna bisa registrasi sendiri. Tetapi kalau LMS model, pengguna itu diinput oleh admin ya, oleh administrator. Nanti password dan usernya dikasih. Kemudian akun, ada beberapa level pengguna ya, ada perizinan. Jadi tidak semua siswa yang terdaftar di sistem ini bisa masuk ke seluruh lokal. Jadi harus ada perizinannya, kebijakan pengguna. Di sini ada aturannya ya,
Kalau tidak ada akun, bagaimana cara masuknya? Ya, cara masuknya itu adalah sebagai tamu, quest ya, sebagai tamu. Kemudian ada kursus. Nah, ini yang penting. Konsep dari e-learning itu adalah di bagian kursusnya, course ya. Ini yang disebut dengan modul per mata kuliah atau per mata pelajaran. Ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada format penilaian, bisa kita custom. Apakah kita menggunakan grade A, B, C, dan E, dan bagaimana standarnya itu bisa kita gunakan. Ya, ini pengayaan saja, ada instalasi plugin. Kalau memang butuh tambahan, nanti akan kita tambah plugin-plugin yang bisa menunjang lah dalam proses e-learning dengan LMS model. Tampilan, ini yang penting. Tampilan ini berkaitan dengan logo ya. Logo, kemudian tema yang digunakan. Nah, oke, sekarang untuk tema kita ada satu modul khusus membahas tentang tema saja. Untuk tampilan itu silahkan Anda klik di bagian logo, kita masukkan logo. Sekarang belum ada logonya. Ya, kita klik logo. Nah, sekarang silahkan diupload logonya. Ya, dengan cara yang sama seperti ngupload foto profile tadi. Kita klik di sini. Telusuri. Kemudian kita cari logo ya. Saya cari logo yang misalkan logo IAIN Bukit Tinggi. Karena ini LMS yang Bukit Tinggi, kita cari logo yang IAIN Bukit Tinggi. Android. Ya, ini logo. Ya. Sebentar kita cek. Jadi kalau Anda membuat sistem LMS untuk sekolah, saya sarankan Anda mendesain logo dengan bagus untuk sekolahnya ya, atau Anda memang bisa menggunakan logo sekolah yang alma mater Anda, itu bisa digunakan juga. Ya, misalkan ini saja. Kita coba. Ya, kita upload. Sudah berhasil. Kita ambil lagi berkasnya yang sudah diupload. Oh, gak kebaca ya. Kita upload ulang saja. Nah, ini sudah. Jika sudah, kita klik simpan. Maka logonya ada di sini. Ya, jadi logo itu untuk tampil di sini. Kalau yang foto tadi untuk di sini. Logonya ada di sini. Coba kita log off, keluar ya. Maka logonya ada di sini. Nah, apakah logo ini di sini terus? Ini tergantung dengan tema yang kita gunakan. Kalau saya sekarang masih menggunakan tema standar atau default dari LMS model. Nah, di sini ada pilihan bahasa, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ada pilihan. Sekarang posisinya defaultnya adalah bahasa Indonesia. Oke, ini adalah tampilan loginnya. Tadi logonya seperti ini. Ini tampilan login. Oke, kita ambil passwordnya. Nah, kemudian di bagian administrator ada penampilan sudah, peladenan, laporan dan segala macam laporan. Kemudian pengembangan, ini ada backup dan segala macam. Ya, standarnya demikian. Jadi semakin kita custom nanti bertambah course ya, bertambah nilai, maka otomatis dia tampilannya agak seperti ini, agak menarik ya, semakin menarik. Dan ini ada topik, dan ini akan kita jelaskan di modul-modul berikutnya. Saya rasa demikian pengetahuan baru tentang pengenalan dari fitur dashboard ini. Dan ini bisa menjadi tahapan awal Anda untuk lebih mengenali lebih dekat LMS model. Demikian, kita ketemu di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.